Benar-benar menakjubkan. Ini bagus sekali. Kenapa hari ini sikapmu padaku benar-benar manis, Bi? Aku hanya sedang ingin memujimu, Razia. Memujiku? Katakan padaku kenapa tadi kau mengatakan hal seperti itu, perempuan tua. Kalau aku sudah tua, kau juga tidak muda lagi, Razia. Kau juga semakin tua. Hanya karena dandananmu seperti anak muda, kau tidak akan pernah bisa menjadi muda. Seharusnya kau bercermin lebih dulu. Hei, apa kau ini sudah gila, perempuan tua? Apa yang kau katakan tadi di bawah? Aku sama sekali heran kenapa kau jadi berubah. Biasanya kau tidak pernah bersikap manis. Aku tidak memahaminya. Ini adalah rumah kita. Sekarang kau malah mengira kalau aku terus saja mengeluh. Aku mengatakan yang sejujurnya, Razia. Aku tidak pernah bisa memahamimu. Aku kira kau adalah wanita yang jahat. Tapi ternyata kau tidak sejahat yang kukira. Kau adalah iblis dalam tubuh manusia. Ternyata aku benar, sehingga kau bisa membangun rumah semewah ini dengan hasil kerja keras uang yang diperoleh dari keringat anakku. Lalu untuk apa aku harus pergi? Aku tidak akan pernah meninggalkan rumah ini. Sebaliknya, yang harus meninggalkan rumah ini adalah suamimu sendiri. Dan tentu saja kau. Memang benar, aku akan segera mati. Tapi aku tidak akan mati sebelum aku bisa menghancurkanmu. Kau mengerti? Aku pastikan akan menghancurkanmu sebelum itu, Razia. Aku tahu segalanya mengenai kau. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku tidak memiliki bukti apa-apa. Hukum mungkin tidak akan menghukummu, tapi aku yang akan menghukummu. Setelah itu kau akan... Sekarang permainannya semakin menyenangkan. Kita tunggu dan lihat siapa yang akan meninggalkan rumah ini lebih dulu. Kau hanya menunggu dan lihat bagaimana aku akan melemparmu. Anak kesayanganmu itu, istri dan anak-anaknya, semuanya akan aku lempar keluar. Aku harus berhenti bermain sebelum itu. Tapi aku belum lupa bagaimana caranya untuk memenangkan permainan itu. Rahasiamu akan terbongkar, Razia. Sekarang katakan dengan jujur. Siapa wanita yang sudah kau bunuh di pabrik boneka waktu itu? Baiklah, perempuan tua. Aku akan memberitahumu. Dan setelah kau mendengarkan ini, kau akan berhenti bermimpi untuk bisa melawanku. Ini adalah cerita yang sangat menarik. Bapak tahu di mana dia tinggal? Dia di suatu tempat di Bhopal, mungkin dekat masjid besar. Ini tempat yang tepat untuk memulai mencari ayahku. Permisi, apa ada yang pernah melihat laki-laki ini? Apa Anda mengenalnya? Tidak. Iya, tidak. Tolong lihat sekali lagi. Anda Tidak. tahu? Ayo.
kehidupanku jadi berantakan. Dan suatu hari, wanita itu datang ke kota ini tanpa memberitahuku. Setelah aku mendengarkan ceritanya, aku sama sekali tidak bisa duduk dengan tenang. Wanita itu punya hubungan istimewa dengan suamiku. Keberadaan wanita itu sudah merusak kehidupanku. Lalu aku menelpon dia dengan harapan dia akan setuju untuk meninggalkan suamiku untuk selama-lamanya. Tapi saat aku melihat putrinya, aku jadi mengerti. Aku akan mengakhiri urusan ini untuk selamanya. Karena itu aku terpaksa melakukannya. Apa yang terjadi dengan anaknya? Aku kirim dia ke panti asuhan. Apakah suamimu pernah melihat dia? Pernah. Tapi hanya sekali. Suamiku punya wanita lain, sementara aku tidak bisa menerimanya. Ketika dia pergi ke Amerika, dia bertemu dengan Zainab di sana.
Suamiku memang sudah punya niat untuk segera bisa menikah dengan Zainab. Tapi dia harus pulang lebih awal. Tapi ternyata setelah dia kembali ke sini, anggota keluarganya tidak membiarkan dia pergi ke Amerika. Aku tidak pernah tahu tentang hal ini. Aku memang tidak pernah tahu apa-apa. Aku tidak tahu kalau suamiku punya anak haram. Saat aku mengetahui hal itu, aku tidak ingin suamiku punya hubungan apapun dengan anak haramnya. Aku tidak akan membiarkan dia bertemu dengan putrinya. Bahkan takdir pun tidak akan bisa untuk mempertemukan mereka berdua. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Yang jelas suamiku tidak pernah bertemu. Dan tidak akan aku biarkan dia bertemu anak haramnya. Mereka tidak akan pernah bisa bertemu. Dan aku tidak akan membiarkannya. Tidak peduli apapun yang harus aku lakukan, aku tidak akan pernah membiarkannya. Anak dan ayah itu bertemu satu sama lain. Apa yang terjadi dengan gadis itu, Razia? Gadis yang mana? Kau tahu kan siapa yang aku bicarakan? Aku yakin kau pasti tahu kan? Kalau aku mengirimnya ke panti asuhan. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Memangnya ini penting untukmu?
Apa pentingnya untukmu? Atau karena satu kesalahanmu itu ya? Kita jadi harus mengalami semua ini. Kita masih menanggung akibatnya sampai sekarang. Aku tidak ingin membahas masalah ini lagi dalam kehidupanku. Aku akui kalau aku berbuat salah, tapi aku tidak pernah menipumu. Aku memang merasa kalau aku ini laki-laki yang belum dewasa menghadapi masalah. Tapi sekarang kau ini sudah cukup dewasa kan? Lalu kenapa? Kenapa kau berusaha ingin membuka luka lama kita? Kita sudah meninggalkan orang itu. Dan kita sudah membuangnya jauh-jauh. Jangan berusaha untuk membawa mereka kembali. Kau tidak tahu apa-apa kan? Lalu kenapa sekarang kau jadi ingin tahu? Aku tahu bahwa ini bagian yang tersulit dari sebuah perjalanan hidup. Aku kesini karena aku ingin mencari ayahku. Dan aku yakin aku pasti menemukan ayahku. Aku pasti akan menemukanmu. Jamie? Aku ingin mengucapkan selamat malam. Malam. Selamat malam. Dia bahkan tidak mau bicara denganku sejak Tanvir ada di sini. Kelihatannya dia senang sekali bicara dengan perempuan itu. Maaf, Apa? kau tadi bicara apa? Jamie, ini, aku membuatkan sesuatu. Selai dan roti. Ini buatanku sendiri.
Karena aku tahu kau sangat teliti sekali dengan dietmu. Iya kan? Terima kasih, Tanu. Ayo, sarapan bersama. Baiklah. Tanvir, kita harus pergi. Kau lupa ya? Oh iya, sebentar ya, aku ambil tasnya. Baik, aku sarapan dulu. Makananku saja belum habis. Tuan kan, aku punya puisi. Saat kau berbagi sesuatu dengan musuhmu, dia berubah menjadi teman. Saat kau berbagi sesuatu dengan musuhmu, dia berubah menjadi teman. Itulah alasan kenapa aku makan rotimu dan selaimu ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuan kan tahu tidak? Semenjak aku kecil, aku senang sekali makan pakai roti dan selai. Aku suka selai. Tuan kan? Aku makan sarapanmu. Mau kubuatkan sesuatu? Tidak, terima kasih. Kenapa? Apa kau tidak mau sarapan kecuali Tanu yang membuatkannya? Jangan bicara sembarangan. Kita pergi sekarang, Zoya. Tanu, pastikan kau periksa kakimu ke dokter. Beritahu aku apa yang terjadi. Sudah terlambat. Ayo kita pergi. Tanvir, Iya, kurasa handphonemu berdering. iya, kau benar. Aku terus saja mendapat telepon dari bank yang menawarkan kredit perumahan. Tidak penting. Kita pergi sekarang? Ya, Jadi sekarang sudah jelas, jika Rashid Ahmed Khan telah difitnah, penyelidikan membuktikan bahwa kasus tanpa dasar ini diajukan oleh Asad Ahmed Khan. Asad adalah putra dari Rashid Ahmed Khan. Dari istri pertamanya, yaitu Dilshat Ahmed Khan. Asad Ahmed Khan beralasan, di balik penahanan ayahnya, mungkin adalah perseteruan lama dari keluarganya. Jai Hindi, terima kasih. Itu omong kosong. Kenapa Firoz mengarang cerita seperti itu, Nikat? Jika Kak Asad tahu, dia akan berpikir aku yang meminta Firoz untuk mengatakannya. Jangan khawatir, Ayan. Asad tidak mungkin menarik kesimpulan itu. Dia sangat mengenalmu, kan? Dia percaya padamu. Aku yakin dia tidak mungkin melakukan hal itu. Dia tidak akan percaya. Di antara kami, sesuatu telah berubah. Dia berpikir jika... Tidak. Aku harus bicara pada Kak Asad. Kau tidak perlu melakukan hal itu. Firoz tidak pernah berbohong di TV. Dia selalu berkata jujur. Kenyataannya Asad Ahmed kan memanglah musuh kita. Karena itu dia mengirim Rashid masuk ke penjara untuk balas dendam. Kau tidak boleh kemana-mana. Ayan akan pergi. Nanti kalau aku banyak bicara, aku dibilang cerewet. Kelihatannya kau sangat cemas, Rashid. Atau kau justru menyesal karena putra tertuamu itu tidak bisa menggantungmu? Itu sebabnya kau mengirim putra keduamu untuk menghadapi dia, begitu?
kau tidak akan pergi kemana-mana. Ayan akan bertemu dengannya. Aku ingin dia pergi. Dan akan mengatakan yang sebenarnya pada kakaknya. Jika dia tidak pernah mengatakan hal seperti itu, seperti yang aku alami, anak-anakku tidak merasa bersalah untuk kejahatan yang tidak pernah mereka lakukan. Selain itu, kau tidak punya hak untuk mencampuri urusan dua saudara. Ayan, pergilah. Giliran kita sebentar lagi setelah ini. Zoya, kau tunggu sebentar ya. Aku mau menjawab teleponnya dulu. Baiklah. Nona Tanfir? Ya, Ayo ikut denganku. sebentar. Jangan menyesal karena hidup ini terlalu singkat. Jangan menyesal karena hidup ini terlalu singkat. Aku Zoya, Tanfir sedang menelpon. Terima kasih, terima kasih. Tolong panggilkan dia cepat ya, atau aku akan masukkan pasien yang lainnya. Tunggu sebentar, nanti aku panggil dulu. Nona Swati, silakan ikut aku. Ayan, ayahmu sudah berani melawan kami, Ayan. Sudah jelas dia tidak akan setuju, tapi kau cukup bijaksana. Kau tahu kan jika kau tidak mematuhi semua yang aku katakan, kau harus bisa membayarnya padaku. Ayan Ahmed Khan. Kau tidak boleh kemana-mana. Persyaratannya adalah aku menikahi putrimu. Dan aku akan menikahinya. Tapi aku tidak akan pernah mau menjadi budakmu. Jika aku akan pergi, aku akan pergi. Sekarang aku akan pergi menemui kakakku. Asad Ahmed Khan beralasan, di balik penahanan ayahnya, mungkin telah menjadi perseteruan lama keluarganya. Kau melakukan ini untuk membalas dendam terhadapnya. Kau melakukan apa yang dilakukan oleh anak tiri. Dan sekarang, aku telah memenangkannya dan kau kalah.
Kak Asad, apapun yang telah kau lihat di dalam TV, itu semua tidak benar. Setidaknya kau juga percayalah padaku. Aku tidak meminta dia untuk mengatakan seperti itu, ataupun untuk memberikan informasi seperti itu. Aku bahkan tidak berpikir jika Kak Asad menuduh ayah. Aku hanya ingin menyelamatkan ayah. Itu saja yang kuinginkan. Kau... Kau adalah ibunya Kak Asad. Kau juga seperti ibu bagiku. Sekarang lihatlah mataku. Dan katakan jika aku membohongimu. Ya, memang benar jika kami sedang marah satu sama lain. Tapi itu hanya antara kami berdua. Itu adalah masalah keluarga. Dan aku tidak bermaksud seperti itu. Mengapa aku akan membuat masalah diketahui masyarakat umum? Kak Asad, Kak Asad, Kak Asad, tolong dengarkan aku. Kak Asad, apa yang kau dengar dari... Ah, Ponselnya dimatikan. Ya Allah, ada apa dengan dia? Bagaimana bisa dia pergi tanpa memberitahuku? Mau kemana dia? Ya Allah, Tuhan kan bisa marah-marah. Halo? Tuhan kan? Begini. Tuhan kan? Tuhan kan, ini bukan salahku. Ada apa lagi sekarang? Tuhan kan, tadi Tanvir dan aku datang ke klinik untuk memeriksa kakinya, tapi ternyata banyak sekali pasien, antriannya panjang sekali. Langsung saja pada intinya. Tuhan kan, Tanvir hilang. Apa? Iya, Tuhan kan. Tadi Tanvir bilang akan pergi untuk menelpon, tapi dia tidak kembali. Dan ini sudah 1 jam aku menunggu dia. Dia pergi entah kemana, aku juga tidak tahu. Ponselnya dimatikan. Aku berusaha mencarinya, tapi tidak ketemu. Entah kemana dia pergi. Rahasia. Aku tahu bagaimana caranya berurusan denganmu. Kau harus merasakan cabai langka yang ditemukan di Assam. Dan aku sangat berharap kau akan menyukai rasa cabai ini.
Di rumah ini selalu saja berantakan menyimpan sesuatu. Mana remote kontrolnya? Aku mau lihat serial kesukaanku. Itu di sana. Nanti kalau aku banyak bicara, aku dibilang cerewet. Aku bahkan tidak tahu jika ada seseorang yang sudah membawa samosa. Siapa yang membawanya? Samosas? Tetap di sana. Aku akan makan terlebih dahulu. Tuan Vampir Ahmed Khan tidak akan mengampuniku. Aku sudah menghilangkan kekasihnya, Tanu. Tuan Khan, ini bukan salahku. Percayalah, aku sedang bersama Tanvir. Dia keluar untuk menelpon dan dia tidak kembali lagi. Sudah 1 jam aku menunggunya. Tanvir, kau kemana saja? Aku sudah mencarimu kemana-mana. Itu yang aku tanyakan kepadamu, Zoya. Kau dari mana saja? Saat aku kembali tadi, tapi kau tidak ada di sana. Ya ampun, Tanvir. Aku menunggumu di sana. Aku mencarimu kemana-mana. Aku kembali lagi, tapi aku tidak menemukanmu di sana, Zoya. Aku menelponmu setelah pemeriksaan itu selesai, tapi teleponmu tidak aktif. Tanvir, aku tetap di sana. Bagaimana mungkin? Nana Faruqi, apapun bisa terjadi. Kau bisa melihat matahari di malam hari. Kau bebas melakukan apa saja, terserah kau saja. Diberi tugas sederhana saja untuk menemani Tanu ke dokter. Tapi kau malah membuat semuanya jadi berantakan. Apa kau tahu apa yang kucemaskan? Tanu adalah wanita yang baik. Saat tidak menemukanmu, dia pulang. Percayalah padaku, Tuan Khan. Aku tidak meninggalkan Tanvir sendirian. Sudahlah. Ini hanya kesalahpahaman saja. Kita berdua sudah pulang sekarang. Zoya, tolong maafkan aku ya. Aku sudah menyusahkanmu. Kau yang salah tapi dia yang minta maaf. Kau sadar kenapa aku bilang kau tidak bertanggung jawab? Tanu, lain kali beritahu aku kalau kau ingin pergi. Biar aku yang menemanimu.